Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askazia dengan NIM 014030065. Baiklah, saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi kami tentang ijaz Al-Quran. Itu poin yang kece, yaitu bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh fakta sejarah, yaitu peristiwa yang terjadi pada Ibnul Muqaffah sebagaimana diungkapkan oleh seorang orientalis, Wallace Stone, dalam bukunya Muhammad is Life Doctrine. Kejadian itu terjadi ketika sekelompok orang zindik dan tidak beragama tidak senang melihat pengaruh Al-Quran terhadap masyarakat. Mereka memutuskan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam Al-Quran. Untuk itu, mereka menawarkan kepada Abdullah Ibnul Muqaffah, seorang sastrawan besar dan majelis terkenal, agar bersedia membuat karya tulis untuk menandingi Al-Quran. Ibnu Muqaffah berjanji akan menyelesaikan tugas itu dalam waktu 1 tahun. Sebagaimana imbalannya, mereka harus menanggung semua biaya Ibnu Muqaffah selama setahun itu. Nah, setelah berjalan setengah tahun, kaum ateis dan zindik mendatangi Ibnu Muqaffah. Mereka ingin mengetahui sampai sejauh mana hasil yang dicapai sastrawan tersebut dalam menghadapi tantangan Al-Quran. Pada waktu memasuki kamar sastrawan asal Persia itu, mereka menemukan Ibnul Muqaffah sedang duduk memegang pena, tenggelam dalam alam pikirannya. Kertas-kertas tulis bertebaran di lantai dan kamarnya penuh dengan sobekan-sobekan kertas yang telah ditulisi. Penulis terkenal ini telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk menjawab tantangan Al-Quran, tapi dia tidak berhasil dan menemukan jalan buntu. Akhirnya, ia mengakui kegagalannya. Rasa malu menguasai dirinya, sebab lebih dari setengah tahun ia berusaha keras menulis sebuah karya semisal Al-Quran, namun tidak satu ayat pun yang dihasilkannya. Ibnu Muqaffah akhirnya memutuskan perjanjian dan menyerah kalah. Nah, Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menentang orang-orang pada masanya dan generasi sesudahnya yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah, bukan ciptaan Muhammad, dan risalah serta ajaran yang dibawanya. Berikut merupakan ayat-ayat yang berisikan tentang siapapun untuk menandingi atau menyamai Al-Quran. Yang pertama, mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan dijelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa atau dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, mendatangkan 10 surah yang menyamai surah-surah yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 13, yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Yang ketiga, surah yang menyamai surah-surah yang ada dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, selanjutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa ternyata banyak orang-orang yang gagal menandingi Al-Quran. Inilah beberapa catatan sejarah yang memperlihatkan kegagalan itu. Di antaranya, yang pertama, pemimpin Quraisy pernah mengutus Abu Al-Walid, seorang sastrawan ulung yang tiada bandingannya, untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Ketika Abu Al-Walid berhadapan dengan Rasulullah SAW yang membaca surah Fussilat, ia tercengang mendengar kehalusan dan keindahan gaya bahasa Arab, dan ia pun kembali pada kaumnya dengan tangan hampa. Yang kedua, Musailamah bin Habib Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga pernah berusaha mengubah sesuatu yang mirip dengan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengaku bahwa dirinya pun mempunyai Al-Quran yang diturunkan dari langit dan dibawa oleh malaikat yang bernama Rahman. Di antara gubahan-gubahannya yang dimaksud untuk menandingi Al-Quran itu
adalah antara lain, hai kata, anak dari dua kata, bersihkanlah apa saja yang akan engkau bersihkan, bagian atas engkau di air dan bagian bawah engkau di tanah. Ketika itu pula, ia merobek-robek apa saja yang telah ia kumpulkan dan merasa malu tampil di depan khalayak ramai. Setelah peristiwa itu, ia mengucapkan kata-katanya yang masyhur, demi Allah, siapapun yang tidak akan mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.